peta atau maps. Apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil menggunakan rasio tertentu melalui sebuah sistem proyeksi. Gampangnya adalah gambaran dari objek-objek di atas bumi yang bulat yang dipindahkan ke permukaan datar seperti kertas. Apa manfaatnya memakai peta? Di antaranya, peta dapat menampilkan informasi mengenai lokasi suatu objek. Kemudian, peta dapat menyajikan informasi letak relatif yang berkaitan dengan batas dan daerah-daerah di sekitarnya. Berikutnya, peta dapat memprediksi data potensi yang terdapat di suatu daerah. Kemudian, dengan peta, informasi yang disampaikan akan lebih mudah dipahami karena otak manusia secara umum akan lebih menangkap informasi berupa grafis dibandingkan informasi tekstual. Kembali ke laptop, sebenarnya banyak terdapat software pengolah peta yang dapat digunakan yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi di sini saya akan menggunakan Movivo profesional dari Pitney Bowes dan versi yang digunakan adalah versi 16 untuk 64 bit. Ini tampilan awal dari Movivo. Ini adalah Pulau Sulawesi, kemudian di zoom ke bagian barat Sulawesi. Di Provinsi Sulawesi Barat ada 6 kabupaten: Pasangkayu, Mamuju Tengah, Mamuju, Polewali Mandar, Majene, dan Mamasa. Kemudian ini fokus ke Kabupaten Mamuju, ada 11 kecamatan di sini, ada Tombo, Sambaga, Papalang, Kaluku, Bonehau, Tapalang, Simboro, Talumpang, dan ini adalah peta jalan di Mamuju yang berwarna merah. Oke, fokus ke Kecamatan Mamuju, terdapat 6 kelurahan, ada Tadui, Bambu, Batu Panu, Rimuku, Karema, dan Karangpuat. Oke, ini adalah Kelurahan Karema. Fokus di bloknya terlihat blok 1, 4, 7, 8, 9. Sebenarnya blok 2, 3-nya ada di dekat blok 1. Oke, ini tampilan foto satelit dari udara. Yang merah jalan, yang biru adalah sungai, dan ini adalah peta jalan dan batas blok. Batas bloknya menggunakan warna biru. Oke, ini terlihat blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, 5, dan 6. Kita akan fokus di 3 blok saja. Ini blok 1, bidang-bidang yang terdapat pada blok 1. Ini patokannya ada Taman Karema, bidang nomor 24. Oke. Ini ada perempatan Jalan Sudirman, Teguh Umar di Ponorogo. Kemudian di sini ada Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan Andi Makassar. Oke, kita coba objek nomor 1. Nomor 1 adalah Warung Pojok BRI, ada nicknya. Kemudian objek nomor 2, Martabak Terang Bulan. Kemudian sebelahnya ada Mitsubishi Mamuju. Coba kita pindah ke Jalan Andi Makassar. Nomor 15 ada Rumah Makan Latimojo. Ini adalah bidang pada blok 2. Di sini batasnya adalah Jalan Teguh Umar, Jalan Andi Makassar. Kemudian ini adalah bidang pada blok 3. Batasnya dari masuk Jalan Makam, Andi Makassar, kemudian Ambo Caca. Bidang yang ditampilkan hanya bidang pada blok 1, 2, dan 3 saja. Sedangkan batas blok adalah batas rekaan semata. Informasi objek dapat ditampilkan dan dikostumisasi, baik itu jenis informasi ditampilkan, warna, ataupun labelnya. Salah satu contoh implementasi di lapangan adalah pemecahan objek. Misal pemilik objek meninggal dunia, kemudian objeknya diwariskan kepada kedua anaknya. Contoh di sini adalah Geraha Mandala yang awalnya adalah satu objek, kemudian dibagi menjadi 2, bagian depan dan belakang. Ini dia, dapat dilakukan dengan metode split. Oke. Dan awalnya satu bidang, alhamdulillah sekarang menjadi 2, bagian depan dan bagian belakang.
Contoh lain dari implementasi masalah di lapangan adalah penggabungan objek. Untuk penggabungan ini, contoh kasusnya misalkan objek nomor 39 yang ada di Jalan Andi Makassau dijual kepada pemilik objek nomor 40 yang letaknya ada di sebelahnya persis. Jadi awalnya ada dua objek, nomor 39 dan 40. Setelah pembelian menjadi satu objek, yaitu objek nomor 40. Fitur lain yang dapat ditampilkan adalah zona nilai tanah. Konsepnya adalah bidang yang di kawasan yang sama, nilainya tidak akan berbeda jauh. Di sini zona AA adalah Jalan Poros, kemudian zona AB ada di Andi Makassau dan Jalan Diponegoro, kemudian zona AC ada di Jalan Teguh Umar dan Jalan Ambu Caca, kemudian zona AD ada di Jalan Makam. Yang paling jelek adalah zona AE yang ada di dalam. Ini ada perempatan Jalan Sudirman, Taman Karema, Teguh Umar, dan Diponegoro. Zona AA nilainya misalkan 10 juta per meter persegi. Wajar karena di pinggir jalan poros, jalan utama. Kemudian zona AB yang agak masuk lebih turun 9 juta. Kemudian zona AC Teguh Umar di range 8 juta per meter persegi misalkan. Kemudian zona AD yang lebih dalam 8 juta dan zona AE yang paling ke dalam 5 juta per meter persegi misalkan. Oke, seiring dengan perkembangan teknologi yang menjadikan genggaman tangan sebagai kontrol untuk segala sesuatunya, peta dan informasi objek ini dapat dilihat di gadget KW atau handphone melalui aplikasi Google Earth. Ini dia aplikasi Google Earth, dibuka di gawai agar dapat ditampilkan di layar gadget. Informasi objek dan peta bidang diekspor dari Mavivo, di-save di Google Drive, dan diimport di Google Earth. Ini dia tampilannya. Tampilan blok 1 terlihat Taman Karema. Di sini warnanya kuning, batas objeknya adalah merah. Oke, ini blok 1. Kita coba detailnya. Di blok 1 adalah objek nomor 1, warung pojok BRI, zonanya AA. Kemudian coba ke sebelahnya ada martabak, kemudian sebelahnya lagi ada Mitsubishi, dan ada Latimojong di Jalan Andi Makassau. Ya, demikian pemanfaatan Mavivo dalam pengelolaan peta bidang. Silahkan like dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Kemudian silahkan subscribe dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.